Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aura Putri Ramadhani dengan NIM 235167. Saya akan menjelaskan dan membahas contoh soal tentang derivatif fungsi kompleks. Diberikan fungsi fz sama dengan 3 modulus z pangkat 2. Tentukan apakah f aksen z dapat diturunkan secara kompleks di z sama dengan 0. Jadi kita akan mengecek apakah si fz ini bisa terdiferensial atau enggak gitu ya, dapat diturunkan atau enggak. Di sini fz sama dengan 3 modulus z pangkat 2. Di mana kalau modulus z itu mempunyai rumus yang berarti, jadi ini kan modulus z itu sama dengan z dikali z konjugat gitu ya. Nah, di sini ada ini 3, tinggal dikalikan dengan 3 aja gitu. Kita masukin ke fz. Ke fz-nya ini adalah rumus dari derivatif fungsi kompleks. Kita masukin aja ke rumus derivatif fungsi kompleksnya. Dengan fz sama dengan limit delta z menuju 0 dengan fz ditambah delta z dikurangi fz per delta z. Dan di sini kita akan langsung aja masukin ke rumusnya, di mana 3 dikali modulus dari z ditambah delta z pangkat 2 dikurangi 3 modulus z pangkat 2. Kita uraikan ke rumusnya. 3 dikali z ditambah delta z ini adalah rumus dari z. Dari z ini hasilnya akan menjadi ini dikali dengan delta z konjugat. Dikalikan dengan z konjugat, mohon maaf, maka hasilnya akan jadi z ditambah z konjugat ditambah delta z konjugat dikurangi 3 dikali z konjugat per delta z sama dengan limit delta z menuju 0 dengan 3 dikali z ditambah delta z dikali z ditambah delta z dikurangi 3 dikali z delta z per delta z gitu. Ini kita langsung aja, z dikali konjugat z akan menjadi z konjugat ditambah z dikali dengan delta z konjugat, maka hasilnya akan jadi 2 z delta z konjugat gitu. Selanjutnya delta z dikali dengan z konjugat, hasilnya akan menjadi delta z z konjugat ditambah delta z dikali dengan delta z konjugat, hasilnya akan menjadi delta z konjugat gitu. Ya, kita langsung aja dikurangi dengan 3z z konjugat ini, karena ini sama ya, kita coret aja langsung karena dikurangi. Kalau del 3 z z konjugat dikurangi dengan 3 z z konjugat lagi kan hasilnya akan 0 ya. Jadi si perhitungannya akan jadi 3z delta z konjugat ditambah z z delta z z konjugat ditambah delta z konjugat per delta z. Nah, berarti 3 dikali z delta z konjugat per delta z ditambah 3 dikali delta z, ini harusnya, mohon maaf, ini harusnya ini tuh harusnya jadi delta, itu harusnya delta z z konjugat gitu. Ini tuh harusnya delta z konjugat per delta z dikali 3 dikali delta z konjugat per delta z. Nah, kita bisa kita masukin aja ke rumus, di mana akan menjadi 3z dikali delta z konjugat per delta z ditambah 3z konjugat. Kenapa jadi 3z konjugat? Karena delta z dikurangi delta z nih. Si delta z ini dikurangi delta z, maka asal jadi z konjugat gitu. Jadi dikalikan 3 z konjugatnya, jadi 3z konjugat. Nah, ini juga sama nih, delta z-nya kita coret juga gitu. Maka hasilnya akan menjadi 3 dikali 3z konjugat.
Nah, karena ini delta Z menuju nol, hasilnya akan menjadi nol gitu ya. Nah, ini jadi nol karena apapun yang dibagi nol itu jadi tak terhingga. Jadi kan tak terhingga ya. Ya udah kita jadi nol ditambah 3Z konjugat. Itu juga kan delta Z-nya nol ya, maka akan jadi nol. Terus di sini jadi 3 dikali delta Z. Jadi tetap berarti kita akan memakai selanjutnya, kita akan memakai rumus yang limit Z menuju nol 3 dikali delta Z konjugat. Kita masukin nih guys ke rumusnya untuk mengecek di dua lintasan. Nah, pertama di sumbu X berarti delta Y-nya yang akan jadi nol. Limit delta Z menuju nol dengan delta Y sama dengan nol dari 3 dikali delta Z konjugat sama dengan 3 delta X ditambah delta X konjugat ditambah imajiner delta Y konjugat. Nah, karena ini konjugat kita ubah ke biasa di mana yang positif ini akan menjadi negatif. Setelah itu masukkan nih si delta Y-nya jadi nol, maka 3 dikali delta Y ditambah nol. Hasilnya dia akan menjadi 3 delta X. Tuh, nah 3 dikali delta X ini akan menjadi nol juga sebenarnya gitu. Selanjutnya untuk yang sumbu Y juga sama, tapi yang bedain si yang jadi nol itu adalah delta X-nya. Maka limit delta Z menuju nol dengan delta Y sama dengan nol dari 3 dikali delta Z konjugat sama dengan 3 dikali delta X konjugat ditambah imajiner dari delta Y konjugat. Terus ini jadi 3 delta X dikurangi imajiner delta Y gitu karena dari konjugat kita mau ubah ke bentuk biasa, maka yang tadinya positif akan menjadi negatif gitu ya. Jadi ditambah jadi dikurang. Kita masukkan ke rumus di mana delta X yang 0, maka akan menjadi 3 dikalikan 0 akan jadi 0. 3 dikali negatif imajiner delta Y akan menjadi 3 negatif 3 imajiner delta Y. Di mana negatif 3 imajiner delta Y juga akan menjadi 0. Tetapi ini tuh beda ya, karena di sininya positif, terus di sumbu yang satunya negatif, maka eh, ini tuh tidak dapat diturunkan atau tidak dapat di diferensial. Kenapa nggak bisa walaupun sama-sama hasil nol gitu? Karena beda tanda di sini ininya positif, ini negatif gitu. Walaupun di nol tuh sebenarnya nggak ada nol positif, nggak ada nol negatif gitu. Tapi karena dari 3 delta X dengan negatif 3 imajiner delta Y dari yang imajiner dengan bilangan realnya aja udah beda tanda gitu, maka ini tidak dapat di diferensial atau tidak dapat diturunkan secara kompleks. Mungkin cukup sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.